biar Ya. nanti bisa bisa ngulang-ngulang lagi. Jadi ICT itu singkatan dari inisial atau nama panggung seseorang ya. Jadi kalau di ya ini bagus juga Pak Oman nanya. Jadi biar saya bisa lengkapin ya. Itu nama nama samaran seorang trader ya, namanya Inner Circle Trader atau AKA si Michael J. Huddleston. Ini nama aslinya Michael J. Huddleston. Cuman orang-orang kalau anak-anak ICT Indonesia manggilnya MJH gitu ya. Singkat aja MJH. Nah, ini ya. Oke, nah jadi bukan ICT-nya Indonesia Pak Oman ya. Jadi ini Inner Circle Trader. Nah, bedanya apa sama ICT? Sebenarnya ada orang tertentu yang nge-rebrand lah gitu, merebrand teorinya ICT ini. Cuman tetap ICT itu metodenya benar-benar kompleks, terus nggak bisa asal jiplak. Jadi kalaupun sama komunitas-komunitas Smart Money Indonesia berusaha merebrand, tapi nggak bisa dengan mudahnya merebrand konsep waktunya gitu ya. Oke, sebelum saya mulai ini tulisan teksnya di layar Bapak Ibu jelas nggak? Oh ada Bu Ana ya, halo Bu Ana. Ya. Ini Iya, kebaca ya? malam Mas Vicky. Ya malam. Jadi Jelas, ini jelas Mas jelas ya, Vicky. nggak Jelas. kekompres ya. Iya. Enggak. Oke, jadi sebenarnya kan kalau kita nonton video di YouTube edukasi soal trading itu kan pasti soal nggak jauh-jauh yang diomongin itu kan harganya gitu ya. Harga, pattern, pola, Fibonacci, tools, indikator, pokoknya semuanya itu menyangkut harga lah. Nah, tapi kalau kita udah entry posisi, udah buka udah buka posisi, pasti kan yang jadi pertanyaan, kapan nih harga bergerak gitu ya? Kapan harga itu sampai ke TP kita? Kapan harga naik? Kapan harga turun? Pasti kan selalu pertanyaannya kapan gitu ya. Dan kapan itu pasti melibatkan yang namanya waktu. Nah, kalau di teori yang paling mendasar itu yang perlu kita tahu adalah kita nggak usah apa ya istilahnya kita nggak usah ngomongin dulu kayak order block, FVG, imbalance. Kita nggak usah ngomongin itu deh, itu mah gampang. Itu kan bentuk-bentuk visual ya. Itu mah gampang banget. Nah, yang agak susah dan butuh struggling itu adalah mahamin konsep waktunya. Nah, saya mulai dari yang paling dasarnya dulu nih. Nah, yang paling dasarnya itu ada yang namanya true day open. Ya, true day open. Jadi, true day open itu kan pergantian hari ya pergantian hari istilahnya kalau kalau kita kan taunya di eh, pialang berjangka lokal itu pasti pergantian harinya itu di jam subuh ya jam 4 ke jam 5 pagi. Nah kalau true day open pergantian hari yang sebenarnya itu tuh ada di jam 00, makanya di sini true day open itu bareng sama midnight open. Jadi open di sini itu adalah open candle ya. Jadi kalau misalkan candle turun atau candle naik ya opennya pasti kan berbeda ya. Kalau candle turun, opennya di mana? Kalau candle turun kan opennya di atas. Kalau candle naik, opennya di bawah, gitu ya. Sebenarnya yang diomongin open tuh apa? Open ya open ini, ya bagian-bagian candle opennya ya, harga open, harga pembukaan, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang belum tahu soal bagian-bagian di candlestick? Kalau kalau open kan di sini ya. Kalau close ya penutupan ya di akhir durasi time frame tertentu. Nah, misalkan H1 ya.
H1 berarti dia dari menit pertama sampai menit ke 60 berarti kan dia naik nih dari open ke atas, close gitu ya. Kalau turun berarti dari menit pertama, menit menit ke 1 sampai menit ke 60 dia turun ke bawah. Makanya penutupannya di bawah kalau candle turun ya. Oke. Nah, jadi ICT itu punya metode kalau menganalisa harga itu harus berbasis apa nih? Time and price ya. Jadi ada waktunya. Jadi nggak cuman oh harga resisten di berapa, support di berapa ya nggak cuman soal price-nya aja, tapi ada elemen waktunya. Nah, terus ya kalau kita mau pakai ICT itu disarankan sebenarnya nggak wajib sih, tinggal pinter-pinter kitanya aja sebenarnya kalau ngelihat sesinya ya, dia lagi sesi apa, lagi sesi London, lagi sesi New York, itu tinggal di pinter-pinter aja dilihat sesinya ya. Sebenarnya nggak wajib, tapi disarankan itu kita merubah kalau di TradingView itu jadi UTC -4. Jadi kita ikut time zone-nya New York ya. Nah, disaranin kalau mau lihat eh, zona waktu New York bersamaan dengan candle real time itu bagusnya di mana? Bagusnya pakai TradingView. Kalau di MetaTrader itu nggak bisa, gitu ya, nggak bisa kita ubah-ubah karena dia ngikutin jam server si pialangnya ya, pialang atau broker ya. Kalau luar kan sebutannya broker. Jadi bagusnya kita pakai TradingView. Nah, oh ini saya mesti pisahin dulu ya, ini di underline terus digedein. Oke, kita mulai dari true day open ya. Nah, true day open ini yang paling simple, tugas kita itu cuman ngasih garis vertikal ya. Nah, contohnya seperti ini nih, Senin, Selasa, ini Rabu ya, yang di tengah ini Rabu, ini Kamis, ini Jumat ya. Coba bisa saya gedein nggak nih? Biar lebih jelas ya kelihatannya. Oke, ini jauh lebih jelas nggak? Ini ya. Nah, jadi kita kasih garis vertikal di chart itu ada spesifikasinya. Jadi bukan asal taruh garis vertikal ya. Jadi kita taruh garis vertikal itu ada kriterianya nih. Nah, ini saya gedein lagi nih. Jadi ketika kita melihat jam 00 di satu sebuah candle ya, garis vertikal nih. Ini kan ada garis vertikal di sini ya. Nah, garis vertikal ini harus ditaruh tepat di jam 00 ya, di jam 00 supaya kita bisa ngasih tanda ini adalah separator pemisah ya, separator pemisah dari hari ke hari gitu ya. Jadi setiap kalau kita lihat ini ke kanan ya dari sini berarti dari pagi sampai malam nih gitu sampai besoknya lagi tapi di jam New Yorknya ya. Nah, ini ke sini kalau ini kan candle bergeraknya ke kanan ya. Nah, ke kanan gini. Jadi gitu. Itu namanya true day open. Jadi kalau dicontohin, contoh ini, misal saya ambil yang kosong ya, tick mill kosong nggak? Nah, di tick mill kosong nih. Ini kita matiin dulu. Contoh ya, contohnya ini waktunya saya iniin aja nih. Ini tuh saya udah ganti ke -4. Nah, contohnya gini nih. Dari Senin ya, Senin ini di bawah bisa dilihat nih saya perbesar di bagian bawah. Gini ya. Nah, ini kan ada 00 nih ya, Monday 18 Mei 00 ya. Nah, itu kita garisin aja gini. Ini kita garisin Monday 00. Nah, udah garisin terserah mau garisnya titik-titik putus-putus gini boleh, mau garis putus-putus gini juga boleh, sesuai selera aja, mau garis tegas begini juga boleh gitu ya. Yang penting ini taruh di 00 ya, di 00. Nah, terus berikutnya hari besoknya ya. Besoknya juga sama, kita taruh di 00. Jadi ini tahapan yang paling dasar ya.
Biasanya sih ini lebih enak dilihat di M15 ya. Kalau di H1 itu kan jadi kayak gini bentuknya. H1 tuh jadi kayak gini ya. Terlalu apa ya? Terlalu ringkes ya. Jadi detailnya kita nggak dapet. Nah, oke. Ini kita balik lagi ke M15 ini ya. Oke. Nah, ini ya hari Senin, hari Selasa gitu ya. Hari Senin nih hari Selasa. Rabunya juga kita tandain gitu ya. Rabu, 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 Rabu. Oke, gini ya. Jadi ada 3 hari, 1, 2, 3 dan seterusnya ya sampai hari Jumat. Dan sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini kita baru ke True Day Open-nya dulu ya, belum ke Midnight Open. Nah, ini True Day Open nih. Jadi dimulai dari jam 00 UTC 4. Kalau ditranslate sih ke WIB harusnya ini sekitar jam 11-an ya. Sekitar jam 11-an. Jadi kurang lebih gitu. Nah, ini kan hari Jumat, sesi edukasi. Jadi jangan malu bertanya ya. Silakan nanya aja nggak apa-apa. Kalau ada yang belum jelas. Kalau kalau jelas kita lanjutin nih. Itu ditandai di trading view ya Mas Vicky? Ya, disarankan di ini ya Pak. Disarankan di TradingView supaya apa? Zona waktunya jelas Pak. Hmm. Kalau di MetaTrader susah gitu. Jujur ngomong susah, nggak bisa dirubah-rubah waktunya. Kalau di TradingView ini ngerubahnya di pojok kanan bawah. Nah, ini ada waktunya nih. Nih ya. Pojok kanan bawah nih deket jam komputer kita nih. Nah, ini kan ada time zone ya, diklik aja. Nanti cari ini ya -4 New York. Nah, kayak gini. Cari -4 New York itu udah berpindah tuh ke sesi New York jam yang kita pakai. Nah, gitu. Oke, jelas ya. Jadi kita pakai ini. Mau pakai +7 Jakarta kayak gini juga boleh sih. Cuman agak susahnya itu nanti pas nandain ini jam 00-nya. Karena kalau di WIB jadinya jam 11. Ini kalau summertime. Kalau winter time dia berubah jadi jam 12. Winter time itu kalau nggak salah nanti per September atau Oktober dia jadi winter time ya. Kalau kita masih di summer time itu jam 11. Nanti winter time berubah bergeser. Nah, kalau pakai -4 itu nggak kelihatan. Jadi pokoknya kita cari 00 aja. Kayak gini ya. Pokoknya kita cari 00 aja. Oke. Yang lain ada yang mau nanya silakan. Yang kemarin diinstalkan sama Mas Vicky itu sudah termasuk trading view atau belum ya Mas ya? Oh, kalau TradingView kan kita nggak pakai aplikasi, Pak. Kita pakai Oh, web browser aja, Bapak. Di oke. laptopnya ada Google Chrome atau ada Mozilla, silakan digunakan itu ya. Baik. Langsung aja ke www.tradingview.com gitu. Oke, bagus pertanyaannya Pak. Jadi biar nggak ini ya, biar nggak bingung. Oke, yang lain ada yang mau nanya sebelum kita lanjutin? Tenang aja ini memang masih basic, tapi mudah-mudahan nanti jadi bisa nambah ini ya, nambah akurasi kalau trading ya. Oke, bener nih nggak ada yang nanya. Ini teori paling dasar, nanti pelan-pelan itu kelihatan nanti, oh ternyata fungsinya buat ini toh gitu. Karena kalau saya langsung ke teori yang rumit-rumitnya nanti nggak nyambung, urutannya kurang bagus gitu ya. Oke, nggak ada. Kita lanjutin ke ini nih kalau nggak ada nih. Kita lanjutin ke apa namanya Midnight Open ya. Oke, saya lanjut dari True Day Open. Kalau True Day Open itu kan bentuknya ingat vertikal ya, garis vertikal kayak gini, garis separator atau pemisah hari ya. Nah, sekarang kita ke Midnight Open. Nah, Midnight Open ini baru mulai masuk ke teknis nih. Ya, mulai ke teknis karena ini juga bisa
digunakan buat apa? Buat pengambilan keputusan kalau kita mau entry ya. Kok hilang gambarnya? Sorry. Nah, gini ya. Nah, midnight open. Jadi ini bentuknya garis vertikal, bukan, garis horizontal ya. Dia ke samping ya, kayak gini ya. Ke samping. Ini garisinya gimana? Garisinya sama kayak True Day Open. Jadi dia ngambilnya dari level jam 00 ya. Jadi nggak ada rumus yang berbeda. Jadi ini terbentuk dari candle yang muncul pada jam 00 gitu ya. Jadi level itu kita tandain sebagai midnight open. Jadi pakai garis horizontal boleh, pakai apa lagi? Pakai garis titik-titik juga boleh ya. Jadi kalau misalkan saya besarin nih, nah ini kan ada candlenya ya di sini nih. Nah ini kan ada candlenya nih, candle hijau. Ingat ya, kalau candlenya naik berarti garisinnya di opennya ya, bukan di atasnya tapi di bawahnya. Nah, gini, garisnya saya tebelin gini ya. Oke, jadi fungsinya kayak gini. Nah, jadi nanti digarisin nih, gitu ya. Oke, nggak ada yang susah kan? Mudah ya, cuman cari candle jam 00, misalkan candlenya candle naik nih, candle naik gini ya. Opennya kan bagian bawah, jadi opennya ini yang kita garisin. Nah, bagian bawahnya gini, ini opennya kita garisin gitu. Pas jam 00 ini ya, garisin ke samping. Fungsinya buat apa sih? Itu ya. Nah, fungsinya ini silahkan dibaca-baca ya. Jadi dia sebagai garis pemisah ya, garis pemisah antara premium and discount. Nah, premium and discount ini juga penting sebenarnya. Karena jangan sampai kita buy itu di area premium atau sell itu di area diskon. Karena kalau misalkan kita masuk di area premium and discount itu harusnya bisa nambah ini lagi, nambah chance atau peluang kita entry di harga yang terbaik gitu ya. Kadang kan kita suka bingung nih kalau mau masuk buy atau masuk sell itu udah cukup bawah belum atau udah cukup atas belum gitu ya kalau kita mau entry. Nah, biasanya kita perlu teori ini ya, premium and discount. Jadi premium and discount ini untuk nandain area yang kira-kira ini udah cukup murah atau belum gitu ya. Ini area yang mahal atau belum. Jadi kalau kita mau sell sebenarnya udah layak di sell belum, udah layak di buy belum. Nah, ditandainnya pakai area premium and discount ini ya. Nah, ini juga wah kelebihan nih, membantu membantu ya nyari daily bias atau weekly bias. Jadi arah arah harian. Nah, kalau daily bias itu kan misalkan nih mau trade dari siang sampai malam nyarinya apa? Buy apa sell. Kalau weekly berarti kan dari Selasa sampai Jumat kita mau mau ngarahin kemana nih, ngesell, fokus ke ngesell, fokus cari sell atau fokus cari buy. Jadi itu weekly bias. Jadi bisa digunakan lah antara daily atau buat mingguan ya. Jadi seminggu sekali ganti biasnya. Nah, terus ini juga ya mencari area entry yang lebih presisi. Jadi kita bisa memfilter atau mengeliminasi area-area yang nggak perlu gitu. Jadi pakai midnight open atau weekly open ya. Jadi kalau misalkan di sini ada apa ya namanya deskripsinya ya. Jadi kalau harga bergerak di bawah midnight open atau weekly open, berarti artinya apa? Berada di harga yang bisa kita sebut harga itu harga diskon atau harga murah gitu ya. Harga yang cukup worth it kalau kita coba buy. Berlaku juga sebaliknya. Jadi kalau harga bergerak di atas midnight open atau weekly open, jadi harga itu dianggap harga premium atau harga mahal. Jadi kalau misalkan oh di atas midnight open nih. Nah, kalau kita mau cari sell kayaknya lebih lebih aman atau lebih bagus gitu ya.
Jadi ini rulesnya ya. Jadi kalau harga berada di bawah midnight open atau weekly open ya, kita fokus ke midnight open aja. Ini nanti tambahan, saya tambahin. Itu ya di bawah ya. Ingat ini di bawah. Nih, warnanya saya ganti. Warna apa nih enaknya nih? Warna orange deh. Eh, orange-nya nggak kebaca ya. Warna biru deh. Ya, berada di bawah midnight open nih ya. Jadi di bawah garisnya ya, atau weekly open, berarti itu dianggap harga murah gitu ya, diskon area. Maka cepat atau lambat harga akan bergerak ke area premium, area mahal ya, ke harga yang mahal dan berlaku juga sebaliknya. Nah, sini saya coba contohin. Ini garis apa? Yang garis merah? Ayo, yang nyimak pasti tahu nih jawabannya nih. Midnight Open. Neck Midnight open. Open. Oke, berarti udah MO aja mas ya, MO M- disingkat ya. MO boleh ini ya. Oke, tadi deskripsinya apa? Kalau di bawah Midnight Open, Oh, berarti harga diskon gitu ya, harga murah Diskon. di bawah sini ya, di bawah garis. Saya blok warna hijau aja nih, biar kesannya murah, diskon gitu ya. Kalau di atas Midnight Open berarti harga Premium. oh, premium, harga mahal ya. Oke, tapi kita juga nggak bisa asal di atas sini sell, di bawah sini buy. Nanti kita cari analisa tambahannya, cara-caranya biar lebih presisi lagi ya. Oke, coba lihat reaksi harganya. Ini kan kita lagi belajar ya. Coba lihat ketika harga di bawah midnight open. Nih, lihat reaksinya. Kalau kita bolak-balik buy aja, ini mungkin 4 kali dapat lumayan banyak ya. Kalau kita sell di daerah sini juga dia pasti baliknya nggak jauh-jauh ke arah diskon ya, dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah lagi ini ya. Jadi fungsinya seperti itu. Sama di sini juga ketika dia udah mulai bergerak satu arah, ini kan open ya. Ini midnight open di hari Selasa, ini hari Senin ya. Sebelah sini hari Senin, ini udah mulai Selasa. Midnight open lihat nih, candle turun ya. Candle turun, kita garisin lagi. Garisnya saya pinjem. Oke, nih saya jauhin. Oke, bagus nggak kalau nge-sell di atas midnight open? Enggak. Yang Oh, mana? sel dia. Kalau bagus, nge-sell Bagus, bagus nggak di atas midnight open nih? bagus. 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 Bagus ya. Coba hanya dengan satu garis seperti ini, kita nge-sell di area premium, itu lihat dampaknya luar biasa kan. Nah, cuman kan ini nggak mudah kita ngelakuinnya karena pasti ada beberapa kriteria-kriteria yang perlu kita tambahin ya supaya nggak salah sasaran nih. Oke, sekarang itu ada yang mau nanya nggak? Sekarang ada yang mau nanya nggak? Nah, ada yang bingung nggak? Punten mas, Ya, kan kita ada teori swing low Senin ya, sama high Senin ya. ah, ah. Apakah dia bentrok dengan MO ini atau sejalan? Artinya ketika kalau di bawah kan diskon, tapi Mm-mm. ternyata ditemukan di bawah MO itu swing high-nya Senin. Di Mungkin bawah nggak? MO. Biasanya sih jarang, Pak. Jarang ya, tapi ada kayak Jarang. begitu ya. Ada tapi jarang banget ya. Nah, berarti kita pakainya yang ICT ini atau yang teori swing Senin atau gimana? Itu sama, Pak. Punya dia juga. Jadi Oh kita gitu. gabungin. Ya. Sebagai contoh aja ya, contoh nih. Contoh misalkan ini bukan Selasa deh. Ini terjadi seperti yang pernah Pak Oman bilang, misalkan ini high, kita ambil case high Senin ya. High Senin dicolek nih Pak di hari Selasa. Kan kita nunggu ini terjadi ya, tunggu ini terkonfirmasi kan. Kan kita nggak tahu nih dia akan cuman nyolek doang, ya nyolek doang atau tembus ke atas gitu ya kan kita nggak tahu nih. Kita tungguin sampai ini terjadi Pak. Biarin ini terjadi. Nah lalu di keesokan harinya, misalkan di hari Rabu, ya dia ada di atas midnight open nih.
Nah, ceritanya kita mau sell karena high Senin cuman dicolek di Selasa kayak gini contohnya. Berarti kalaupun kita mau sell misalnya di atas midnight open kita sell di sini, ya sell di situ. Bapak boleh taruh stop lossnya di atas high Selasa gini. Ya patokannya ini nih dari sini sampai sini ke kanan. Nah, berarti taruh stop lossnya di atas sini atau 450 pip deh gini. Nah 45 ya. Nah, ke bawahnya juga 45 1 banding 1 misalkan. Ya gini boleh sell tapi sellnya di atas midnight open gini. Jadi jangan sell udah di bawah sini ya, udah di bawah midnight open baru nge-sell gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau kita tahu mau naruh stop loss-nya di mana. Intinya sih yang saya tekankan itu naruh stop loss-nya tahu dulu mau di mana gitu. Misalkan, oh telat nih saya baru pulang kerja, baru lihat chart. Oh ini udah midnight open-nya udah selesai di sini, terus kita ngejar entry sell di sini. Ya boleh-boleh aja kalau taruh stop loss-nya di sini, ke bawahnya dapet 35. Ya boleh-boleh aja 1 banding 1 gini juga boleh, nggak ada masalah. Itu ngejar di bawah sini boleh, yang penting tahu naruh stop lossnya. Jangan sampai nge-sell di sini, terus kita nggak tahu, nggak ditaruhin stop loss. Itu nggak boleh gitu ya, jangan sampai nggak ditaruhin stop loss. Atau mau dibikin 1 banding 2 kalau dapet 1 banding 2 dapet sih ini, tuh 1 banding 2 dapet. Padahal telat ya ngejar di bawah sini nih. Nah telat nih ngejarnya di bawah sini, gitu. Ada yang mau nanya? Silakan Pak Oman Satu Bapak. lagi Mas, Ya. MO ini nih ya, yang hari Selasa ini kan harga ada di bawah MO ya, artinya kan diskon ya. Mm-mm. Ketika harga yang tadi yang sebelah kanan itu belum terjadi, kan kita kelihatnya wah ini harus di buy nih karena di bawah MO nih. Mm-mm. Tapi malah justru dibawa turun ke bawah tuh. Ada rules-nya seperti apa nggak? Jawabannya ada. Jadi gini, ini saya clear lagi ya. Misalkan kita nemuin, oh Selasa dibawa ke bawah, ya dibawa ke bawah. Buy-nya di mana? Yang jelas kan dia di kalau di bawah midnight open kan panjang nih areanya ya, maksudnya luas ya. Ini kan luas nih. Nah, untuk mengeliminasi entry yang lebih presisi itu di mana? Contohnya ambil itu swing low yang bisa dibilang pilihannya ada dua. Saya tulisin ya. Harga terendah apa? Kemarin atau harga terendah minggu lalu? Jawabannya ini ya. Harga terendah kemarin atau harga terendah minggu lalu. Nah, kalau ini masuknya jam 10. Kalau nggak saya WIB-in aja deh biar gampang nih. Saya kasih lihat ke bawah nih ke waktunya. +7. Nih, ini Selasa, ini udah Rabu ya. Ini Selasa, ini Rabu. Kalau di WIB ya, ini Selasa, ini udah di Rabu pagi ya, jam 9 atau jam 10 pagi ya. Ini kan berarti kalau sepanjang hari Selasa, dari atas sini ke bawah sini, berarti kan ini harga terendah Selasa kan. Ini yang kemarin kita ngebuy kecolek nih. Karena ngambilnya kan dari harga terendah Senin kan. Harga terendah Senin tuh di sini. Jadi ambilnya di bawah low kemarin atau low minggu lalu gitu. Atau di bawah low Senin, Pak. Ini kan low Senin nih. Kemarin kita buy di sini. Ya, kemarin kita buy di sini. Stop loss kecil. Kemarin stop loss tuh kecil deh. Kayaknya saya buy di sini. Intinya kemarin masih kecolek lah di sini 250 pip aja kecolek gitu ya. Nah, buy-nya berarti di bawah harga terendah minggu lalu atau harga terendah kemarin. Nah, ini kan masih saya kejar di bawah sini nih. Masih dapat tuh 1 banding 2. Jadi sebisa mungkin itu ada low kemarin ya, di bawahnya low kemarin atau low minggu lalu itu yang kita entry. Atau seperti bias di minggu lalu itu kan pakai weekly open ya. Weekly open mana nih weekly open? Bentar. Kok jauh banget sih candlenya. Nah, weekly open kita pakai di sini boleh, pakai di sini boleh.
Tapi sih saya biasanya ngambilnya di tunggu-tunggu. Kok beda ya? Weekly ini bener weekly. Kita ngambil di sini aja deh. Ini weekly open ya. Oke, kita back ke M15 lagi. Nah, ini weekly open saya taruh pakai garis biru ya. Panjangin ke kanan. Nah, jadi ini weekly open yang biru ya. Weekly open warna biru. Nah, ini juga separator lagi nih. Seperti midnight open ya. Jadi garis-garis level ini tuh fungsinya sama kayak separator midnight open. Jadi premium diskon yang lebih besarnya ada. Jadi di bawah weekly open ini diskon. Ini di bawah sini nih diskon juga. Di bawah weekly open nih diskon. Di bawah weekly open, di bawah ini saya warnain hijau. Ya. Di bawah harga terendah Senin, harga terendah kemarin, harga terendah minggu lalu. Itu diskon. Jadi kita nggak wajib nih buy di area ini. Di bawah midnight open. Ya. Ini nggak wajib. Ingat. Ya. Eliminasinya gimana? Pakai weekly open sama harga terendah kemarin atau harga terendah minggu lalu. Jadi di bawah ini lagi disaring lagi gitu, disaring lagi di area yang lebih bagusnya. Kejawab ya. Oke, Siap, Mas. Masih. sip. Ada yang mau nanya lagi silakan. Oh ya, satu lagi Mas. Kan JS itu pakai stokastik ya. Kalau seandainya harga itu ada di bawah MO, tapi stokastiknya itu ada di atas, probabilitasnya yang paling bagus tetap mana? Apakah ICT atau gimana? Karena kita suka masih, terutama saya ya masih suka lihat itu sih Mas, stokastik. Oke, stokastiknya belakangan, Pak. Oh, belakangan. Indikator belakangan, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak udah garisin ini ya, garis weekly open, harga terendah kemarin, harga terendah minggu lalu, Bapak baru keluarin, Pak, stokastik. Gini, stokastik yang mana ya dia di bawah sini itu baru kita entry di bawah harga terendah kemarin misalkan di sini. Nah, ini kan stokastiknya di bawah nih, di sini. Yang saya lingkarin ini kan pas di sini nih. Ini kan di bawah garis hijau ini kan, di bawah sini. Kalau ada stokastik yang contohnya kayak di sini deh, bagian ini kan stokastiknya di sini. Ini kan pas weekly open, jangan di entry di sini. Sebisa mungkin di bawah harga terendah Senin, harga terendah kemarin, di bawah weekly open, stokastik di bawah di buy. Nah, kalau kayak gini-gini masih bisa ini masih dapat nih kalau buat pendek-pendek ya. Jadi nggak harus weekly open level yang kita dapat dari time frame weekly terus artinya harus swing nggak gitu. Ini 15 menitan juga bisa nih. Di Ya. bawah weekly open di bawah harga terendah Senin kayak gini ya di bawah harga terendah Senin stokastik di bawah mau kita buy juga boleh nggak harus di dalam ini ya nggak harus di dalam sini ya ngebuy-nya saya nggak harus di bawah midnight open persis tapi bisa kita saring lagi di bawah weekly open di bawah harga terendah kemarin di bawah harga terendah Senin ya dua ini Senin. Ini harga terendah kemarin. Gitu. Jadi masuknya di sini atau di bawah sini. Gitulah kira-kira. Jadi ini belakangan. Terakhir ini paling paling akhir udah paling belakangan lah. Jadi ini jangan di depan gitu. Kecuali memang ada kayak bearish divergent nih di sini. Ini sebenarnya ada bearish divergent kecil. Ini saya gede ini. Misalkan ini ya midnight open di atas midnight open kita mau sell. Nah, pendukungnya apa? Pendukungnya misalkan ini bearish bearish divergent nih miring ke atas, terus ini miring ke bawah gitu ya. Nah, kalau mau kayak gini sih boleh-boleh aja. Yang jelas dia di atas midnight open. Areanya memang sell, indikatornya mendukung gitu.
Masuk ke areanya, indikatornya nggak mendukung, ya jangan gitu. Areanya kan masih di bawah sini nih, di bawah weekly open, di bawah garis biru, di bawah garis hijau. Itu aja. Jadi stokastik belakangan, jangan di depan. Oke, semoga jelas ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Hmm. Bisa dicombine sama Bollinger Band juga boleh. Nah, contoh gini nih. Bollinger Band ya keluar dari garis BB bawah, tapi nanti buy-nya di bawah garis hijau atau di bawah garis biru. Jangan di sini. Ini kan belum di bawah weekly open, belum di bawah low Senin kan. Kalau di bawah low Senin nggak apa-apa nih kayak di sini, di sini, atau di sini masuk nggak apa-apa. Tapi kalau ada SOP buy, tapi masih deket midnight open di area sini, tapi nggak di bawah weekly open, nggak di bawah harga terendah Senin, nggak di bawah harga terendah Selasa, jangan masuk buy. Karena apa? Masih bisa diseret lagi ke bawah tuh, ditarik lagi ke bawah. Jadi sebenarnya konsep waktu ini mau digabungin sama strategi apapun nggak ada masalah gitu. Jadi ini nggak merubah strategi utamanya ya. Apalagi kan Bapak Ibu yang kemarin join di bulan Mei itu kan dapat indikator trading view tuh. Nah, kalau misalkan mau ditambahin ini harusnya hasilnya jadi lebih bagus lagi. Jadi kalau misalkan dia nggak di bawah weekly open, nggak di bawah harga terendah Senin, nggak di bawah harga terendah Selasa, ya nggak usah masuk. Misalkan dia muncul sinyal buy di dalam sini, tapi dia masih di atas weekly open nih, atau di atas harga terendah Senin itu. Kita ada di hari Selasa atau Rabu, jangan masuk, abaikan aja sinyalnya. Itu bisa bisa nambah akurasi loh lebih bagus lagi. Intinya sih harus ditandain area-area pentingnya ya, gitu. Jadi nggak, ini tuh cuman aksesoris tambahan lah kalau di mobil. Jadi nggak merubah secara struktur strategi. Jadi harus pakai ini semua enggak. Jadi ini tambahan. Kalau ibarat masak kurang asin tambahin penyedap ya ini penyedapnya. Tapi kan nggak ngerubah resep secara keseluruhan gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi mau saya lanjutin. Ini deskripsinya ya fungsi-fungsinya. Fungsi midnight open, weekly open. Jadi ini buat pemisah antara premium and discount. Dan premium and discount itu sebenarnya berlaku di hampir semua time frame, baik itu dari time frame besar, time frame kecil. Contohnya semalam, kita nge-sell semalam. Ya, eksperimen, kita nge-sell. Tapi masih di area diskon secara time frame daily. Akhirnya kan peluangnya mengecil gitu, kena stop loss. Tuh. Tapi ya nggak apa-apa untuk ngejawab rasa penasaran kita coba gitu ya. Toh timingnya juga masih masuk di timing hari Kamis gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi ini ya kriteria-kriteria atau fungsi-fungsi dari midnight open dan weekly open. Jadi pemisah ini tadi udah kita ilustrasiin ya di chartnya langsung. Jadi ada pemisah nih antara harga mahal sama harga murah, premium and discount. Jadi kalau kalau dia ada di area diskon, cepat atau lambat dia akan menuju masuk ke area premium gitu ya. Nah, kalau udah tahu ini, baru deh terserah kalau misalkan mau pakai order block, mau pakai fair value gap, mau pakai apalagi Fibonacci itu jadi jauh lebih bagus lagi gitu ya. Jadi aspek teknikal yang sifatnya visual baru mau dipakai boleh gitu. Jadi ini harus tahu plus sama si tadi ya midnight open, weekly open ini. Jadi ini mesti ditandain karena kalau nggak ditandain percuma kita pakai order block, pakai pakai area demand, area supply itu jadi percuma gampang ditembus gitu. Oke, untuk
eh awal-awal ini lumayan ya. Memang saya nggak bikin banyak-banyak dulu karena takutnya nanti kebanyakan pada nggak ngerti gitu ya. Ini yang ringan-ringan dulu nih ya, fungsi midnight open, weekly open. Jadi kan beberapa minggu terakhir ini saya trading pakai bukan bukan trading pakai ini, tapi saya menunjukkan gitu. Saya trading pakai ini ke Bapak Ibu dan teman-teman. Itu efeknya luar biasa lah, lumayan gitu ya. Walaupun di minggu ini beberapa kali kena stop loss gitu ya. Tapi 2 minggu ke belakang itu udah win streak gitu. Jadi nggak bisa yang saya menang-menang-menang terus, nggak bisa. Pasti ada jatah gagalnya, ada jatah lossnya lah gitu. Nah, silakan yang mau nanya, ini udah menurut saya sih cukup 2 halaman dulu, 2 halaman dulu karena ini yang jadi pondasinya ya. Jadi ketika Bapak Ibu menganalisis, please ini diperhatikan gitu ya. True day open, midnight open, terus fungsinya sama. Jadi kita lebih tahu nih area premium sama diskonnya di sebelah mana gitu ya. Berdasarkan ini ya, midnight open ini. Tuh. Itu juga waktu saya gambar-gambar di oil ya. Bu Ana kan kemarin request oil tuh itu juga pakai ini gitu. Kalau nggak pakai itu mana bisa kita dapat US oil. Mana nih kemarin gambarnya US oil? Bisa ada nggak ya? Nah, ini nih. Tuh, sampai dia sampai dia masuk ke area yang kita tandain di bawah sini kan. Nah, ini tanpa teori-teori tadi ini nggak akan dapet nih. Nge-sell di sini ya presisi banget, disentuh doang gitu kan. Disentuh doang langsung turun. Ya masuk ke area yang kita tandain di sini. Nah itu tanpa teori-teori tadi ini nggak akan ketemu, ya analisa ini nggak akan dapat dari high Senin, harga tertinggi minggu lalu gitu ya, previous weekly high PWH saya singkatnya. Nah itu bisa dapat ini ya tuh, satu trade aja udah sepowerful ini gitu. Dengan RR berapa? Ini aja 1:3 ya, 1:3 ini. Oh ada pertanyaan Pak Oman. ICT ini berlaku di semua sesi kah? Soalnya kalau misalnya kan sesi ini, itu dia. Itu bedanya strategi yang bukan strategi, teori yang saya pakai sama yang Pak Steven pakai gitu. Jadi ada perbedaan jurus nih. Kalau saya malah lebih seret di New York dibandingin yang lain. Karena itu merefernya ke ini Pak. Jadi gini, ada nanti saya bikinin untuk Senin kalau nggak minggu depan ya. Nanti tergantung saya tingkat kesibukannya gimana di weekend ini. Mungkin ada rekamannya, pemaparan ada. Ada dong jurusan malam mah. Nanti nanti saya upload di YouTube. Tapi jangan lupa di like and subscribe nanti ya. Jadi gini, itu kan ada fasenya. Jadi nanti saya coba nanti kita lihat ya di Senin atau di Jumat depan deh. Nanti kita masuk ke kill zone. Nah, kill zone. Ini kan kill zone ini nanti merefer ke Asia, sesi Asia, terus sesi London, sama sesi New York. Ya saya singkat NY aja gini ya. Ini kan merefer kill zone ini ada 3 sesi, Asia, London, New York. Nah, 3 sesi ini itu mewakili masing-masing fase AMD yang sering saya omongin. Asia itu kan akumulasi, akumulasi. London itu manipulasi. New Yorknya itu distribusi. Nah, ini skala yang kecil. Jadi ada fase akumulasi, manipulasi, distribusi. Nah, fase ini skala kecilnya itu pakai 3 sesi ini. Jadi setiap hari kan terjadi nih Asia, London, New York.
Asia, London, New York gitu terus diulang-ulang kan tiap hari. Nah, itu skala yang paling kecil, Pak Oman. Karena apa? Setiap hari dia berulang. Nah, kalau yang fase menengahnya itu di Senin, ya Senin nggak trade karena akumulasi dia bolak-balik. Selasa Rabunya manipulasi. Kamis sama Jumat distribusi. Walaupun sebenarnya Kamis itu lebih identik ke reversal, tapi dia tetap masuknya fasenya distribusi. Makanya Kamis atau Jumat itu cenderung searah-searah atau ada big move lah, ada gerakan besar yang candlenya panjang-panjang. Itu skala menengah. Kalau skala besarnya itu dihitungnya dari minggu pertama di awal bulan, minggu pertama itu berarti akumulasi, minggu kedua ketiga itu manipulasi, minggu keempatnya distribusi. Makanya kemarin kita lihat di gold apa? Minggu keempat. Gerakannya lempeng-lempeng kan? Nih, turunnya lempeng, naiknya lempeng. Karena apa? Di minggu keempat kita masuknya. Gitu. Kalau minggu minggu satu, dua, tiga kan gini-gini doang. Naik. Habis itu minggu keduanya turun. Minggu ketiganya naik lagi. Minggu keempatnya distribusi satu arah turun. Cuman kalau kemarin kan saya nangkepnya, oh ini kemungkinan mau ke atas. Nah, salah nih. Ya udah stop loss sekali di sini. Jadi nggak ketarik banyak, nggak minus banyak gitu. Saya cuman cuman stop loss aja di sini. Nah, ini kan pas gambarnya ya. Saya tungguin supaya apa? Di sini nge-buy itu buat barangkali minggu keempatnya bener nih ke atas. Ternyata kan ada faktor eksternal yang berubah haluan ya. Harusnya naik jadi malah turun. Ya nggak apa-apa. Ini saya cuman kena 42 dolar ya atau 420 pip. Jadi kalau dijumlahin nilai dolarnya 420 dolar doang ini nilai kerugiannya. Tapi kan kalau nggak pakai SL ini kan pasti gede gitu, gede. Dan kita nggak tahu nih dia apakah akan balik ke atas atau enggak ya. Walaupun di sini balik ke atas sih, cuman kan terlalu terlalu beresiko ya. Kalau dia benar-benar terjun ke bawah kayak kayak di sini nih di akhir Maret, nah lempeng kayak gini atau di akhir, nah ini yang lebih besarnya lagi di akhir, oh ini akhir Maret ya, ini akhir Maret segini atau ini ya akhir Januari, ya udah pasti kita margin call ini kalau nggak pakai SL gitu, udah pasti margin call nih kalau apalagi ada beberapa posisi gitu ya, ini pasti margin call nih ketarik begini, ini kan di minggu keempat semua nih, minggu keempat fase distribusinya jalan tuh jauh. Ya beruntungnya sih ini nggak jauh-jauh banget ya, nggak jauh-jauh banget. Tapi tetap hati-hati lah, ekstra hati-hati. Pakai nama apa YouTube-nya? Oh, YouTube-nya ini saya taruhin aja linknya. Nanti saya upload ya yang malam ini, karena yang malam ini cukup bagus. Kemarin-kemarin kan cuman rekaman ya. Nih, nanti saya upload di situ ya. Nanti saya upload di situ yang rekaman malam ini. Nanti kalau perlu ya ini file dokumennya saya share ya. Tapi saya nggak share kasih filenya, cuman saya kasih link. Jadi Bapak Ibu tinggal buka aja di Google Docs. Soalnya kalau saya kasih filenya takutnya nyebar kemana-mana nanti. Ini ya, biar nggak nyebar kemana-mana, kita keep di Google Docs aja. Tapi bisa dibuka kapan aja. Gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyain lagi soal ini? Ya ini sih cuman beberapa garis saja ya. Satu vertikal, itu di jam 00. Ya pakai -4 jam New York, zona waktu New York lebih tepatnya. Terus sama ini ya, Midnight Open. Nah, Midnight Open yang vertikalnya ini, samping ya, Midnight Open. Jadi ada dua garis vertikal sama horizontal. Jadi seperti itu.
Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, mau kita cukupkan dulu untuk malam ini. Mas Vicky, berarti eh, bisa juga nggak sih kalau dia menyentuh garis midnight open itu ada reaksi ya? Kalau saya lihat kan kayaknya setiap sentuh midnight open tuh dia ada reaksi entah misalnya kalau saya mau nge-sell ternyata bisa loh dari midnight open itu ya Mas Vicky ya. Iya, Atau bisa. nge-buy bisa ya? Bisa. Tapi make sure Hmm. dia kayak gini deh. Ini saya gedein lagi gambarnya nih, biar ini ya. Tapi sebenarnya sih bagusnya memang setelah ada konfirmasi sih. Bisa berupa candle bearish engulfing atau ada rejection, ada ekor panjang gitu. Itu bisa. Terus kalau ya contohnya kayak di sini, ini ditutup lebih rendah di sini candlenya, ya ditutup lebih rendah. Itu terus kita entry boleh, tutup lebih rendah di sini. Tapi kalau misalkan nggak ada konfirmasi apa-apa nih, ya misalnya ya di sini bolak-balik gitu, ya boleh-boleh aja dicoba entry sell gitu kan, karena ini udah berapa kali dia bikin ekor, di sini bikin ekor, di sini bikin ekor, ini bikin ekor lagi, ini ada reaksi gini. Mau di entry sell boleh-boleh aja. Cuman itu tadi yang tadi saya sampaikan, naruhin SL-nya udah tahu di mana gitu. Misalkan mau taruh di sini karena dasarnya ada high di sini, terus nominal stop lossnya kita sanggup nih, oh 300 pip masih dalam batas normal ya boleh. Tuh, boleh-boleh aja seperti ini. Nah, 1 banding 1,5 misalkan, boleh-boleh aja. Atau kayak di sebelahnya, nah di sini, hari sebelumnya gitu ya, ada close candle bullish engulfing, silahkan gitu. Intinya sih yang penting Bu Ana tahu jumlah resikonya sanggup diterima ya. Jangan sampai nanti jumlah resikonya atau stop lossnya kegedean, kelebaran. Nah itu jadi kebetulan jadi kena gitu stop lossnya. Nominalnya jadi kegedean. Nah itu juga jangan. Penting sih nominalnya sanggup kita terima, berangkat gitu. Tapi bagus pertanyaannya Bu Ana. Boleh nggak kita entry pas di itunya, boleh aja. Yang penting sih nominal stop lossnya kita udah tahu berapa. Terus sebelumnya mungkin udah pernah kecoret mulu nih. Sebelumnya udah pernah dicolek gitu ya. Tapi nanti sih bagusnya ditambahin sama ini Bu. Nanti di next next zoom deh. Dicocokin sama kill zone. Lebih bagus sebenarnya kalau ditambahin kill zone. Nah, kayak gini nih. Ini misalkan em, saya bersihin dulu layarnya ya. Ini buat gambaran aja. Nanti biar berikutnya kalau ada zoom nggak bolos lah. Biar biar makin penasaran ya. Nah, ini ditambahin kill zone. Kalau ditambahin kill zone tuh bagusnya gimana? Bagusnya tuh di sini. Tadi ada yang ingat sesi London itu fasenya apa? Manipulasi. Manipulatif. Manipulasi kan? Manipulasi. Dia manipulasi nggak di sini di atas Midnight Open? Dia manipulasi. Jadi Oh kalau iya, misalkan iya. di jam London kita nggak sempat masuk, setelah London nih kita masuk sell. Ya, nanti akan didistribusi di mana? New Pas jam York. New Yorknya kan, Oh iya didistribusi ke ya Mas bawah ya. gitu. Jadi kalau misalnya London saya masih di jalan nggak keburu gitu ya. Berarti nanti masuk di Midnight Open di sini, setelah kelihatan ada ekor-ekornya, stop lossnya bisa ditaruh di atas high sesi London di sini. Sesi London kan di sini nih angkanya nih. Nah,
4559 kan, stop lossnya taruh aja di atas 4559, misalkan 4560 taruh di atas sini gitu. Itu nanti tambahan kalau kita di sesi berikutnya ya pakai apa namanya, pakai kill zone ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Itu sekedar teaser biar next Zoom lebih rame. Ini ditambah Killzone ya. Jadi biar makanya tuh ICT kan bilang kalau misalkan kita mau cari entry yang lebih, nah ya tadi saya tulis ya. Ya, area entry yang lebih presisi itu memang harus melibatkan waktu gitu. Makanya konsep-konsep waktunya itu saya masukin, misalkan kayak midnight open, true day open, garis yang vertikal ini gitu ya. Jadi kita kita itu mapping nggak cuman secara harga, mapping tuh nggak cuman support resisten, tapi dari waktu itu udah di mapping gitu. Jadi kerangka waktunya juga ada gitu. Istilahnya gini ya, bisa dibayangin kan kalau kita kita transaksi nggak pakai waktu, itu nominal eh sorry bukan nominal apa, peluang benernya aja bisa kecil. Gimana kalau misalkan ditambahin waktu? Harusnya lebih lebih membaik lah gitu. Yang trading nggak pakai waktu aja bisa 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 boncos gitu kan. Nah, kalau pakai waktu paling nggak kita agak terfilter untuk timing entry-nya. Jadi kita nggak harus mantengin layar sepanjang waktu gitu. Kita bisa cuman entry pas jam-jam tertentu aja gitu. Nah, sebelum jamnya ya kita cuma nunggu aja, nunggu baru masuk gitu ya. Makanya saya cuman nungguin malam doang. Pas memang juga saya mintanya jam-jam live thread saya jam malam, jam segitu, jam-jam yang emang potensial ya. Jadi saya masuknya memang jam New York. Itu memang sesuai habitatnya lah. Saya nggak milih jam live thread yang siang, pagi, atau menjelang maghrib gitu. Saya milihnya yang emang malam karena teorinya mendukungnya di situ, tuh ya. Oke, ada lagi yang mau nanya sebelum saya akhirin? Kalau nggak ada, mau kita cukupkan. Nanti kita lihat Senin atau Jumat depan ya. Saya lanjutin itu. Saya lanjutin. Sebenarnya sih kalau kalau soal konsep waktunya nggak banyak, Bapak Ibu. Cuman untuk ininya aja sih, untuk nambahin ketika kita pakai indikator tertentu ya. Untuk nambahin akurasi atau nambahin, bukan nambahin, jadi lebih diperketat lah SOP-nya. Jadi SOP-nya itu enggak SOP yang eh, cuman sekedar support resisten atau ada divergen. Jadi ada SOP yang lebih lebih safety lah gitu. Walaupun memang nggak sepenuhnya, bukan nyari akurasi tinggi sih. Jadi kalau pakai waktu itu, konsep waktu itu kita bisa neken SL-nya. Jadi nggak perlu yang terlalu lebar-lebar banget. Kurang lebih seperti itu tambahan dari saya untuk Ya, Mas mau konsep. nanya, boleh Mas? Oh, boleh Pak. Mumpung belum di end aja Zoom-nya. Sorry Mas, kemarin itu Ya nggak apa-apa lost Pak. signal. Nah, nah, ini yang saya mau tanya ini Mas, untuk yang Mas kan pakai Gilzon tuh, Mm-mm. itu di eh, bar yang berwarna itu kan waktunya kan cuma Asia itu kan jam 2 sampai jam 5 tuh, London jam 11 sampai jam 2, New York jam Mm-mm. 2 sampai jam 7. Cuma 3 jam berarti Mas. Kalau ngelihat dari ininya sih, ini nggak juga sih Pak. Asia yang lebar ya. Eh, ya 3 jam 3 jam.
tiga jam ya. 3 jam ya. Nah, sebenarnya sih yang perlu kita hindarin itu di 1 jam pertamanya, Pak. Jadi kalau misalkan eh, jam London nih, jam London ya. Kalau di sini kan di New Yorknya dia jam 2 pagi. Kalau di kitanya itu kan sekitar antara jam 1 siang atau jam 2 siang ya. Nah, itu pas awal pembukaan sesi ya 1 jam pertama itu sebaiknya jangan jangan entry atau jangan eksekusi baik itu di London atau di New York. Karena biasanya di awal sesi itu 1 jam pertama di awal sesi itu ada gerakan Judas Swing. Nah, Judas Swing itu yang gerakan manipulasi gitu. Contohnya di bagian ini nih. Masih ketangkep nggak ya? Masih ketangkep nih chartnya. Nah, ini saya keluarin dulu ininya. Nah, London ya. Ini kan mulai dari oh kalau di WIB 13 berarti jam 1 Pak. Jam 1 nih. Oh sebentar ya saya rapiin ke bawah dulu biar kelihatan jamnya. Jam 1 sampai jam 4 sebenarnya sih jam 4. Tapi nggak apa-apa kita ngitungnya 3 jam aja ya. 3 jam pertamanya. Soalnya ini kan juga udah mau berakhir nih. 1 jam terakhir. Dari jam 13 sampai jam 14 Pak yang mesti dihindarin. Karena pas 1 jam pertama ini Judas swing nih ke atas. Nah, ke atas ini berarti manipulasi nih. Nah, manipulasinya ini yang kita jangan sampai masuk di 1 jam pertama. Ya, kan ini kan cuma 3 jam. Berarti sisa 2 jam berikutnya itu kita cari entry nanti. Contohnya ini kan di atas candle jam 00 ya. Jam 00-nya itu ada di sini jam 11. Garisin ke samping jam 11. Ini kita kita tandain sebagai midnight open nih yang garis ini nih, garis merah ini. Di atas ini itu udah masuk area diskon di atas garis ini ya. Nah, kita tinggal pisahin aja nih. Ini 1 jam pertama nggak entry, di atas midnight open setelah itu baru entry. Nah, sebenarnya lebih bagus kalau udah deket-deket dia menjelang selesai karena apa? Kita anggap misalnya harga tertingginya di sini ya. Kalau kita kayak pertanyaan Bu Ana tadi, Bu Ana bisa nggak pertanyaannya bisa nggak entry di sini gitu ya? Entry pas di garisnya ini ya boleh. Jadi kalau kita entry di sini, kita udah tahu kan stop lossnya itu di sini, nggak jauh-jauh di situ. Geser di atas harga tertinggi sesi London di sini. Gitu. Jadi kita bisa dapat angka stop loss yang oke lah gitu. Tapi ini contoh di London ya. Kalau di kalau mau dapat lebih banyak disambung sampai New York karena pas jamnya New York itu baru fase distribusinya terjadi gitu. Dan ini kan kita bisa lihat dia dari jam berapa nih? 19.30 sampai 20.30 nih. 20.30 di bawah sini. Itu fase distribusi. Nah, walaupun sebenarnya ada Judas swingnya dia tuh ada aja, cuman memang nggak ini lagi nggak banyak. Contoh yang ini ya, ada juga Judas swingnya yang dia agak banyak. Nah ini juga di jam New York, nah, yang orange ya. 1 jam pertama 19.30 sampai 20.30 sini, sampai 20.30 sampai sini nih Judas swing. Di bawah itu kalau misalkan masuknya midnight open, di bawah midnight open kita masuk. Tapi kalau di pas midnight open juga nggak apa-apa mau masuk pas di harga midnight open. Boleh. Tapi memang sih 19.30 sampai 19 apa? Iya 3 jam. Saya aja baru ngeh tuh Pak 3 jam.
Saya cuma Coba ngitungin. saya sekat-sekat kan. Jadi Ah, satu daily, saya coba sekat-sekat untuk waktunya untuk daily, kemudian 30 menit, 15 menit. Nah, ternyata dia punya karakter sendiri. Kalau Asia cenderungnya itu dia soft dan bearish gitu loh. Kalau London ini memang grafiknya ya naik turun. Kalau biasanya, New York memang dia kenceng-kenceng. mm-mm. Biasanya memang Asia itu pelan karena saya nganggapnya Asia itu fase akumulasi, Pak. Karena dia cenderung bolak-balik, walaupun memang ada yang nggak bolak-balik. Ya ini sebenarnya bolak-balik ya. Udah naik, turun lagi, bolak-balik kan. Kalau ada yang nge-sell, kejemput nih pasti. Terus ini juga bolak-balik Asianya, jam Asianya ini bolak-balik gitu ya. London juga ada yang bolak-balik. Ini New York pasti searah biasanya. Tapi ada juga New York yang nggak bolak-balik. Biasanya itu nungguin nungguin NFP atau nungguin news besar. Biasanya New Yorknya juga bolak-balik. Misalkan Jumatnya ada NFP, berarti entah Kamis atau Rabunya itu pasti New Yorknya bolak-balik. Nggak ada gerakan lah. Tuh. Asia sih cenderungnya boring sih, Pak. Nah, kayak gini nih. Ini Asia sama New York nih bolak-balik. Ini Senin kemarin. Turun naik turun naik turun naik gitu. Londonnya naik turun naik turun. New Yorknya juga naik turun. New York malam apa New York siangnya juga naik turun. Jadi ada juga yang hampir di semua sisi bolak-balik. Tapi biasanya nunggu. Ini karena ada gap ya. Ada gap loncat hari Senin. Tapi sih kalau misalkan udah pakai ginian Pak, ininya aja, sesi kill zone-nya aja. Nggak usah hampir semua ini dikasih separator terlalu banyak juga gitu. Kalau saya sih lebih prefer ini gitu karena ininya lebih bagus per sesinya. Jadi jeda di setiap sesinya tuh kelihatan kayak di sini ini jedanya kelihatan, ini jedanya nggak ada sesi kelihatan. Seperti itu. Ya, terima kasih, Mas. Ya, wah gila ya ini minggu keempat nih. Kita keprank ini minggu keempat nih. Oh break high dia. Udah berarti kita cari buy berarti minggu depan. Tercapai loh track profitnya Mas Wiki itu. Iya, Iya kan? cuman cuman Sayang ya Mas ya. manipulasinya ini yang aduh Iya. ini dari Rabu ke Kamis Tapi nih. anu bener loh ininya prediksinya Mas Wiki. Ya, kalau kalau karena saya itu sebenarnya bukan prediksi jadi cuman ngeliat. Jadi gini Bu, kalau kita ngelihat harga bolak-balik di sini sama sekitar sini lah ya. Kan dia bolak-balik nih. Bolak-balik itu kan dalam arti dia turun, balik naik lagi ke sini, turun, balik naik ke sini. Nah, di atas sama di bawah garis ini secara psikologis ya, itu kan pasti ada orang yang sell, ada orang yang buy. Berarti kan mereka taruhin stop loss di atas sini kan, taruh stop loss di atas sini sama taruh stop loss di bawah sini yang buy. Nah, kalau di sini kan kelihatan nih, oh ternyata dia ngambil buy-nya dulu ke bawah, ini jatuh di hari Kamis, sampai hari Kamis, baru Jumatnya searah ke atas. Berarti ini saya salah gambar nih, salah analisa. Berarti dia ngambil ini jatuhnya ya, berarti dia ngambil ya SL Hunter Panyoman. Berarti dia ini kemarin ngambil SL apa ini? Previous weekly low. Berarti kan harga terendah minggu lalu. Jadi harga terendah minggu lalu diambil, baru minggu keempatnya dinaikin. Jadi
tetap ada salah salah baca, salah analisa itu ada. Walaupun saya udah tahu teorinya ya, salah salah menafsirkan lah. Simpelnya itu salah menafsirkan. Salah menafsirkan aja bisa kayak gini. Coba Bapak Ibu bayangin kalau kita tradingnya itu terlalu asal-asalan mencetnya. Apa yang terjadi? Resikonya jauh lebih besar lagi. Gitu. Oke ya. Jadi so far saya kemarin 2 SL di sini. Ya sebenarnya sih TP-nya sih yang kejauhan lagi dan lagi. Pernah kan Bang Pak Vicky, Oman? Ah, yang pakai metode zigzag di MT5 juga kayaknya membantu banget ya. oh iya Saya bisa. berkali-kali masuk tuh meskipun kemarin sempat kebakaran, tapi di area-area yang terpantul ya dari indikator itu indikator apa ini sih alat bantu lah, alat bantu zigzag di MT5 tuh Zigzag kayaknya indikator. jadi oke gitu loh. Ya, itu kalau Keluar masuknya. kalau kita kalau kita bisa apa ya? Istilahnya Pak Anton kita tuh bisa memfilter mana indikator yang nggak sesuai dengan fundamental atau dengan eh, pengetahuan price action kita. Itu sih bisa membantu sangat bagus ya. Tapi kalau kita cuman asal ngikutin buy sell buy sell buy sell dari indikator sih nggak efektif sebenarnya. Jadi tetap harus ada ininya dari kita juga. Contohnya misalnya Pak Anton pakai zigzag tapi nandain area area resisten, misalkan area resisten ditandain, area support ditandain gitu. Terus dibantu sama zigzag itu juga nggak apa-apa. Bagus-bagus juga gitu. Wah, ini Iya, kemarin kebacanya di M30 H1 kan lumayan tuh. mm, kalau di Pantulan trading zigzagnya banyak banget gitu kan di M30 banyak banget tuh. Udah taruh buy limit jebol ke bawah tuh dia sempat 4.307 4.380-an lah. Tapi memang itu akan yang satu arah yang Bang Vicky bilang tuh di weekend tuh udah pasti satu arah tuh. Akhirnya mm, kejemput. iya, pasti minggu keempat atau di Jumat ya. Ya kayak gini nih, kalau trading view kan ada lower high, lower low, lower high, lower low. Ini tiba-tiba Iya, higher low. Ya ini iya kalau tiba-tiba yang gitu. nggak tahu sih pasti akan oh oke ini higher low gitu kan. Karena ya indikator nggak salah juga karena dia ngukur dari ini sebelumnya lower low, ini bikin lebih tinggi gitu kan. Indikator Tapi nggak salah. enaknya itu jadi jadi buat bisa nandain area area price-nya gitu loh Bang. Ya, betul, Probabilitas buat mantulnya tuh ada gitu loh. Atau betul. ke breakout-nya tuh ada gitu. Kalau saya lebih milih gini, tanpa tanpa indikator yang menentukan di mana lower high-nya, di mana higher low-nya. Kalau kalau saya mendingan nggak usah. Ini di clear begini aja. Karena jadi kita yang menilai sendiri kan. Nah, ini sama kayak garis garis panduan yang sering eh ya waktu itu pernah beberapa Ini kali saya ini juga ya. Ini ngebantu juga gitu untuk nandain nandain ini ngebantu juga bisa. Tapi tetap kita harus punya pengetahuan ya. Jangan sampai oh cuman asal ngikutin si label teksnya ini aja nih. Nah, kalau ngikutin label teksnya ini udah pasti bias nih ya. Bias banget ini. Meleset gitu. Karena ini tiba-tiba jadi higher low kan. Padahal harusnya sebenarnya ini nggak usah dihitung. Tetap aja. Ini juga berubah lagi kok jadi lower low di bawah sini nih. kalau teksnya saya nggak pakai Bang. Memang cuma Ya, lain lain di MT5 tuh cuma ada garis zigzagnya doang. ya kalau di Labelnya itu nggak emang nggak pakai. ada. Kalau di MetaTrader emang nggak ada. Memang garis gini doang kan kalau di MetaTrader gitu. Jadi kebaca ABC-nya gitu loh. ABC-nya Eh kebaca betul. kebaca ya. Ya ngebantu sih memang. Wah ini kita lihat deh minggu depan. Minggu depan dia mau ngapain.
Iya itu Nah, kan tinggal nunggu break atasnya tuh. Kalau dia break udah tuh cari ya pantulan terdekat di atasnya lagi. kita akan Ya, gini nanti. probabilitasnya gitulah probabilitasnya. Ya, kalau ini udah jebol berarti ini ke sini ya. Kemarin penasaran open buy. Nah, itu contohnya. Makanya saya pas di ini aja bisa bisa dibilang 2 kali meleset nih saya nih. Di sini meleset, buy, kena SL ke bawah. Karena kan udah seperti break of structure ya di sini, udah kayak jebol support lah di sini nih. Nah, ini kan jebol ke bawah. Ternyata enggak. Ternyata ini dia cuman ngambil weekly daily open di bawah. Jadi setelah saya pelajarin lagi kemarin-kemarin kok miss di sini. Ternyata saya lupa ini weekly previous weekly low. Jadi harga terendah minggu lalu di sini. Ini saya gedein ini ya. Jadi dia emang cuma ngambil harga terendah minggu lalu di sini. Ini harga terendah minggu lalu. Nah, setelah hasil evaluasi nih, saya riset seharian. Terus kalau naik ke daily, nah dia itu cuman ngambil ini. Nih, ya ngambil ini doang. Dia cuman ngambil ini. Tuh, ngambil ini. Ini di Tickmill. Sebentar, kemarin tuh saya di Forexcom. Nah, Forexcom lebih jelas nih. Nih, Forexcom dia ngambilnya di sini kemarin. Saya ngeliat tuh. Jadi emang cuman nyolek daily open ya. Daily open di sini. Jadi emang cuman nyolekin di situ doang ngambilnya. Tapi nggak apa-apa. Karena terjadi sebuah kerugian kita jadi belajar dan mengevaluasi. Supaya apa? Poin yang kita kurang teliti di sini ya di masa yang akan datang kita jadi lebih teliti gitu. Pelajarannya di situ. Supaya hal-hal yang kita sebelumnya nggak teliti jadi lebih teliti gitu ya. Kemarin kan saya fokusnya ke weekly open nih. Kalau weekly opennya sih bener. Sini ya. Nah, weekly opennya di sini. Ini udahlah dihapus, udah nggak usah dipakai. Nah, weekly opennya ini bener. Sekelas saya aja masih masih bisa kurang teliti gitu. Ini weekly opennya udah benar yang kemarin ya di situ. Nih, di sini ya. Ini kita dapat buy di bawah sini naik. Gitu. Saya pikir udah selesai di sini, nggak taunya masih manipulasi di sini lagi ya. Ini ada daily open tadi ya. Di sini ada daily open dia ngambil di situ. Habis itu pas ke atas. Jadi puzzle-nya udah ketahuan gitu ya. Dia cuma ngambil daily open di sini. Ini saya tambahin lagi daily open ya. Ini cuma nyolek daily open habis itu ke atas tepat di hari Kamis gitu. Di hari Kamis. Nah, coba kalau semalam tuh saya coba entry juga ya. Mana tahu dia memang ke atas ini ke atas koreksi ya. Ya dia ke atas sini untuk ke bawah lagi. Ternyata enggak kan. Coba bayangin kalau nggak pakai stop loss. Tuh. Coba bayangin kalau nggak pakai stop loss. Beuh, ini udah nggak enak ngapa-ngapain ini kalau nggak pakai stop loss. Jadi jangan takut pakai stop loss. Ya, gunanya gini, kalau memang salah ya udah kita udah ke stop dari sini gitu ya. Nggak ada jemuran gitu. Ini fungsinya. Jadi ya selama ini sih saya pakai stop loss nggak pernah nyesel ya. Karena kita tahu bener atau enggaknya nempatin stop loss itu bukan cuman karena masalah takut dicolek, tapi stop lossnya bener-bener bekerja dengan baik gitu. Jadi ya kita entry salah, ya udah harganya nggak cuma nyolek gitu. Kalau gini kan lega ya, stop loss tapi bener-bener jebol ke atas gitu. Kita bener-bener diselamatin sama stop loss ini gitu. Coba bayangin kalau nggak pakai stop loss ya, minusnya berapa nih? Tuh, ya masih minus banyak ya. Nah, fungsinya ini ya. Jadi bisa dirasain sendiri.
Ya apa yang saya tunjukin ya itu yang real trading gitu. Ya stop loss, yaudah that's it tuh dari Kamis, Jumat nggak masuk gitu ya. Jumat nggak usah masuk. Karena kalau salah kita nggak pakai stop loss ya ini akan keulang lagi kayak yang udah-udah gitu ya. Akan terulang lagi nyangkutnya jauh panjang gitu ya di average ya. Gitu ya. Paling nggak apa yang udah saya sebutin tadi mulai dari hari Jumat fase distribusi kebukti walaupun